Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Weni Kurniawati dengan NIM 2529061018. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi untuk mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Inyoma Tike, MSI, yang berjudul Filsafat Timur dan Implikasinya dalam Pendidikan Indonesia. Filsafat Timur adalah sistem pemikiran yang berkembang di Asia seperti India, Tiongkok, Jepang, dan dunia Islam. Menurut Victoria S. Harrison 2018, mendefinisikan filsafat Timur sebagai seperangkat tradisi pemikiran yang menekankan keseimbangan dan kesatuan antara manusia, alam, dan tatanan kosmos dengan nilai moral dan spiritual sebagai fondasi kehidupan. Dalam hal ini, filsafat Timur menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Filsafat ini tidak hanya membahas pengetahuan rasional semata, tetapi juga berupaya memahami hakikat hidup secara menyeluruh melalui kesadaran batin, harmoni sosial, dan spiritualitas. Filsafat Timur memiliki nilai utama yaitu moralitas, spiritualitas, harmoni, dan kebijakan batin. Filsafat Timur dan Barat memiliki orientasi dan metode berbeda secara mendasar. Dalam tradisi Barat, filsafat berakar pada pemikiran rasional dan empiris yang dikembangkan sejak zaman Yunani kuno oleh tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Rasio dan pengamatan empiris menjadi instrumen utama dalam mencari kebenaran. Sementara itu, dalam tradisi Timur, pengetahuan tidak hanya diperoleh dari akal, melainkan juga dari pengalaman spiritual, intuisi, dan moralitas batin. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan antara filsafat Timur dan filsafat Barat. Yang pertama dari aspek keagamaan dan spiritualitas, di mana filsafat Timur lebih kental dengan unsur keagamaan dan mistis, sedangkan filsafat Barat bersifat sekuler dan rasional. Untuk yang kedua yaitu instrumen pengetahuan, di mana filsafat Barat mengutamakan akal dan panca indera, sedangkan Timur menempatkan hati dan kesadaran batin sebagai alat utama mencapai kebenaran. Yang ketiga, berdasarkan orientasi hidup, di mana filsafat Barat berorientasi pada penguasaan alam dan kemajuan material, sedangkan filsafat Timur berorientasi pada keselarasan, kebijaksanaan, dan kedamaian jiwa. Perbedaan yang keempat yaitu tentang metode berpikir. Filsafat Barat bersifat analitis dan dualistis atau membedakan subjek-objek, sedangkan filsafat Timur bersifat sintesis dan holistis, yaitu melihat segala sesuatu sebagai kesatuan. Perbedaan ini menyebabkan filsafat Barat cenderung menghasilkan sains dan teknologi modern, sedangkan filsafat Timur menghasilkan ajaran moral, spiritual, dan keseimbangan hidup. Kedua pendekatan ini sebenarnya dapat saling melengkapi apabila diterapkan secara harmonis. Jenis-jenis filsafat Timur. Filsafat Timur sangat beragam karena berkembang dari konteks budaya dan agama yang berbeda-beda. Secara umum, ada 3 kelompok besar filsafat Timur yang berpengaruh besar terhadap peradaban manusia. Yang pertama ada filsafat India, filsafat Tiongkok, dan filsafat Islam. Filsafat India merupakan salah satu tradisi tertua berakar pada ajaran Hindu, Buddha, dan Jainisme. Menurut Smart 1998, menjelaskan bahwa filsafat India berfokus pada pencarian hakikat diri atau Atman, realitas tertinggi atau Brahman, dan pembebasan atau moksa. Terdapat 6 sistem filsafat ortodok atau darsana yaitu Naya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta.
Selain itu, tradisi heterodoks seperti Buddhisme dan Jainisme juga memberikan pengaruh besar dengan menekankan kesadaran batin, etika, dan kebebasan dari penderitaan. Filsafat Tiongkok atau Cina mencakup ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme, di mana Konfusius menekankan pentingnya moralitas, pendidikan, dan keharmonisan sosial. Taoisme yang dikembangkan oleh Laozi menekankan keselarasan dengan alam melalui prinsip Wu Wei atau tidak memaksakan kehendak. Untuk Zhuangzi menambahkan aspek kebebasan batin dan spontanitas dalam menjalani kehidupan. Menurut Ames 1998, filsafat Tiongkok menekankan nilai kebajikan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Filsafat Islam berkembang di Timur Tengah dan Persia dengan tokoh-tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, dan Al-Ghazali. Pemikirannya menggabungkan rasionalitas Yunani dengan wahyu ilahi. Filsafat Islam membahas epistemologi, etika, dan metafisika dengan menekankan keselarasan antara akal dan iman. Menurut Harrison 2018 menyebutkan filsafat Islam sebagai sintesis antara rasionalitas dan spiritualitas yang berupaya membawa manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Implikasi filsafat Timur dalam pendidikan Indonesia, di mana filsafat Timur memiliki pengaruh besar terhadap paradigma pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan pandangan filsafat Timur yang menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Implikasi yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan tokoh pendidikan nasional Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Timur, terutama dalam hal nilai kemanusiaan, etika sosial, dan spiritualitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pandangan ini sejalan dengan konsep Konfusianisme yang menekankan pentingnya pendidikan moral dan pembentukan karakter. Selain itu, implikasi selanjutnya yaitu tentang prinsip Trihita Karana dalam budaya Bali, yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam sekitarnya. Hal ini juga mencerminkan filsafat Timur. Implikasi praktisnya terlihat dalam kurikulum pendidikan Indonesia yang menekankan penguatan profil pelajar Pancasila seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis. Dengan demikian, filsafat Timur berkontribusi pada pembentukan pendidikan yang humanistik, spiritual, dan berakar pada nilai-nilai moral. Pendidikan tidak sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan manusia seutuhnya yang berkepribadian, berbudaya, dan beretika. Kesimpulannya bahwa filsafat Timur merupakan sistem pemikiran yang menekankan keseimbangan antara akal, hati, dan spiritualitas. Berbeda dengan filsafat Barat yang cenderung rasional dan materialistik, filsafat Timur berorientasi pada nilai moral, keagamaan, dan keharmonisan hidup. Jenis-jenis filsafat Timur seperti filsafat India, Tiongkok, dan Islam masing-masing memberikan kontribusi penting dalam membentuk pandangan hidup masyarakat Asia termasuk Indonesia.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, pengaruh filsafat timur tercermin dalam ajaran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pembentukan karakter, kemanusiaan, dan kebudayaan, serta dalam prinsip Trihita Karana yang menumbuhkan keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Dengan demikian, filsafat timur memberikan dasar filosofis yang kuat bagi pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berpengetahuan, berakhlak mulia, dan sesuai nilai-nilai luhur bangsa.